Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Febrianti Majid, NPM 1940102049, lokal MSP Asal. Pertemuan kedua, perancangan peraturan negara, proses pembentukan undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang. Ada perencanaan, penyusunan, persiapan di pemerintah, DPR, DPD, pembahasan DPR, pengesahan, pengundang-undangan. Pertemuan ketiga, sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil, yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Sejarah peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia. Pertama, masa Ordonansi Belanda, masa pasca kemerdekaan, masa undang-undang perikanan. Pertemuan keempat, dinamika hukum perikanan Indonesia. Pendahuluan. Pulau-pulau terkecil terluar Indonesia merupakan pintu gerbang terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat menentukan pengambilan titik 12 mil laut sebagai milik Indonesia. Pemerintah telah mengesahkan Kepres nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Penetapan pulau-pulau ini untuk mencegah isu okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara lain sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemilikan pulau-pulau kecil terluar oleh asing. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta kilometer. Terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,9 juta kilometer dan luas di Indonesia 2,55 juta kilometer persegi. Strategi yang digunakan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia yaitu mengelola pulau-pulau terluar Indonesia selama bertahun-tahun yang sebelum dikelola oleh asing belum dan atau sangat minim sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, serta letaknya sangat jauh dari pulau utama akan menyulitkan pemerintah untuk menguasai pulau tersebut setiap hari. Pencurian ikan oleh nelayan asing. Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan kerang seperti kerapu, baronang, udang barong atau lobster, ikan hias dan kekarangan termasuk rumput laut. Besarnya potensi perikanan Indonesia tersebut mengakibatkan nelayan-nelayan dari negara yang berbatasan langsung dengan Laut Indonesia berupaya menangkap ikan di perairan Indonesia, terutama di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini terbukti dari berhasilnya Kementerian Laut dan Perikanan KKP menangkap 2 kapal perikanan asing ilegal di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2017. Penyeludupan ikan. Upaya pemerintah untuk melarang pemindahan produk dari perairan Indonesia dengan mengeluarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian sementara moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Indonesia masih belum mampu menghentikan penyelundupan benih lobster atau benur ke luar negeri, terutama ke Singapura yang menjadi perantara dan kemudian dikirim ke Vietnam sebagai negara tujuan akhir. Pertemuan kelima, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah perairan sekitar 75% dari wilayah
kedaulatannya yang bersinggungan beberapa negara, sehingga keberadaan perlindungan terhadap wilayah perairan atau laut di Indonesia dianggap sangat penting untuk mengingat besarnya peluang bagi negara lain untuk mengambil keuntungan atas wilayah perairan Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 1982 di Teluk Montego, Jamaika telah disahkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Hal itu menunjukkan pengaturan kedaulatan negara atas wilayah laut sangatlah penting. Hukum Laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS 1 menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landasan Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Hayati Laut Lepas. Pertemuan ke-6. Bergulirnya kebijakan desentralisasi di Indonesia secara demokratis melalui pada tahun 1999 dengan dilahirkannya kebijakan perihal otonomi bagi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini dipercaya memiliki semangat spirit mengusung paham demokrasi bagi daerah, sehingga sering disebut sebagai salah satu regulasi desentralisasi yang amat demokratis. Bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi, desentralisasi melalui pendelegasi, dan desentralisasi melalui devolusi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah menggunakan 3 asas, yaitu desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertemuan ke-7. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menegaskan hakikat pengelolaan sistem pemerintah dari model sentralistik ke desentralisasi yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinamika politik dan perubahan sistem politik memiliki hubungan yang sangat kuat dalam praktik-praktik tata kelola pemerintah dan tata kelola sumber daya alam. Karakteristik metode analisis sosiolegal seperti dijelaskan oleh Bednarz et al. Adalah dapat diidentifikasi melalui 2 hal. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dipengaruhi oleh konteks perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. 1. Pada masa Orde Lama, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperdayakan usaha nelayan dalam pengelolaan sektor perikanan. 2. Pada era Orde Baru, sistem hukum adat dan kearifan lokal tidak mendapat ruang dalam rezim politik, tata kelola pemerintahan, serta tata kelola sumber daya alam. 3. Pada era reformasi, terjadi revolusi sistem politik yang berimplikasi pada perubahan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dan tata kelola sumber daya alam. Strategi pengembangan nelayan. Perumusan strategi pengembangan nelayan, terutama nelayan berbasis kearifan lokal, harus didasarkan pada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang merupakan komunitas masyarakat pesisir dengan perangkat hukum adat serta kearifan lokal yang dimilikinya. Nelayan sebagai subjek pemberdayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 JO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau PW3PK. Terdapat terjemahan yang jelas dan tegas tentang beberapa istilah penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil. Penegasan terhadap terminologi-terminologi ini penting kaitannya dengan implementasi strategi-strategi pemberdayaan masyarakat khususnya pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal.
Konteks pemberdayaan nelayan, pengembangan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil secara eksplisit telah ditegaskan dalam dua rezim undang-undang, yakni Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PW3PK. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 JO Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijelaskan tentang upaya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dilakukan dengan 3 skema utama, yakni pengembangan akses modal yang mudah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas kelembagaan.